Selamat pagi anak-anak ibu, masih dalam kondisi sehat semua ya. Ibu harap kita semua dalam kondisi sehat, sehingga proses belajar mengajar kita dapat berjalan baik. Pada hari ini, sebelum masuk materi, melalui video ini, ibu ingin berbagi bagaimana belajar dari rumah. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, wabah virus corona telah menjadi pandemi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara di dunia dan membawa dampak bagi kehidupan manusia. Interaksi antar manusia berubah, bahkan proses belajar mengajar berubah. Latar belakang pembuatan video ini, pertama, sistem belajar berubah. Sistem pembelajaran saat ini orientasinya daring atau pembelajaran menggunakan jaringan internet. Pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan karena berpotensi menjadi klaster bagi penyebaran virus corona. Sistem belajar yang berubah membuat kita harus cepat beradaptasi dengan sistem belajar yang baru ini. Pasalnya, tidak semua guru maupun siswa cepat beradaptasi. Ketiga, tuntutan bahkan menjadi sebuah tantangan bagi para guru dan siswa, khususnya yang tidak melek teknologi. Seolah kita dipaksa harus bisa menggunakan teknologi untuk bisa melakukan pembelajaran daring. Tidak hanya siswa, saya sebagai guru harus kembali belajar dengan cara yang tidak biasa. Belajar khususnya menggunakan teknologi. Ya, mau nggak mau kita harus bisa supaya proses belajar mengajar tetap berjalan. Terakhir, latar belakang pembuatan video ini, ibu ingin berbagi apa saja aplikasi belajar di kondisi new normal ini. Semoga pada saat kondisi new normal ini tidak menjadi alasan bagi para siswa tidak belajar, tidak menjadi alasan bagi para siswa untuk mengeluh. Saya sebagai gurumu juga berusaha berjuang untuk memberi yang terbaik bagi para siswa SMP Negeri 2 Tanah Jawa. Jadi, ibu juga berharap para siswa memberi yang terbaik. Ibu mengulas atau review proses pembelajaran khususnya IPS minggu lalu. Pertama, grup kelas SMP Negeri 2 Tanah Jawa kelas 76 telah dibentuk tanggal 18 Juli 2020 karena ketepatan ibu sebagai wali kelas 76. Begitu juga grup kelas lainnya juga telah dibentuk. Grup tersebut dibentuk oleh pihak sekolah. Aplikasi tersebut menjadi media komunikasi siswa dengan guru. Selanjutnya, di dalam grup juga sudah ibu bagikan jadwal belajar daring dan itu pun sudah ibu olah supaya siswa lebih mudah membacanya. Jadi tolong catat jadwalnya. Kemudian jadwal belajar bidang studi menjadi tanggung jawab guru masing-masing. Setiap guru memiliki metode yang beragam dalam proses pembelajaran daring. Jadi, siswa boleh bertanya kepada guru sesuai dengan bidang studi. Jadi, lihat jadwalnya. Apa pelajarannya? Siapa gurunya? Kalau misalnya telah masuk belajar daring, hubungi gurunya. Dan nomor semua guru ada di dalam grup tersebut. Pembelajaran daring mata pelajaran IPS pertama kali tanggal 5 Agustus 2020 melalui YouTube.
Namun masih banyak siswa yang bingung, bahkan ada yang tidak peduli. Coba perhatikan di grup tersebut. Di situ ibu bagikan link YouTube-nya, tapi ada siswa yang tidak tahu apa itu link. Jadi link itu yang warna biru itu, tinggal diklik saja masuk YouTube-nya. Link itu sederhananya kayak pintu masuk. Link itu tidak hanya bisa masuk ke YouTube, tapi bisa juga ke Facebook atau ke Google dan lainnya. Kemudian di situ juga ibu kasih link kuis. Di situ link kuisnya masuk ke Google Form. Itu pun tinggal klik. Dari pembelajaran dari minggu lalu itu masih ibu dapati. Yang pertama, terdapat siswa yang tidak ikut belajar dan tidak mengerjakan kuis. 2. Terdapat siswa tidak mengerti untuk masuk ke link. 3. Terdapat siswa tidak mengikuti sesuai dengan arahan. Review belajar selanjutnya. Beberapa siswa tidak tahu apa itu link. Beberapa siswa tidak tahu bagaimana cara masuk link. Ada siswa malah membuka aplikasi Google Classroom. Padahal waktu ibu bagikan di grup WA, ibu sudah bagikan link. Jadi sebenarnya cukup klik link yang sudah dibagikan. Ada yang menjawab kuis di buku, padahal ibu tidak ada meminta menjawab di buku. Siswa tidak hadir pada saat jam belajar, padahal jadwal belajar daring sudah dibagikan. Ada siswa tidak mengerjakan kuis. Ibu sudah rekap atau catat siapa saja yang tidak mengerjakan, dan ada siswa yang tidak tahu cara mengisi atau menjawab kuis di Google Form. Mungkin waktu nonton video ini ada siswa ingin bertanya, jadi gimana cara belajar daring IPS minggu yang lalu yang benarnya, Bu? Coba perhatikan caranya, perhatikan baik-baik ya. Semoga jelas dan paham.
Pada dasarnya, fasilitas belajar daring ini banyak sekali perangkatnya. Mungkin itu juga yang membuat para siswa bingung. Harusnya sih tidak bingung kalau siswanya memiliki kemauan belajar tinggi dan rasa ingin tahu yang tinggi. Pada umumnya saat ini yang paling sering digunakan untuk komunikasi aplikasi WhatsApp dan Telegram. Dua platform ini menjadi primadona interaksi antar siswa dan guru. Untuk menambah pengetahuan sekarang ini cukup gampang asal memiliki kemauan belajar. Mulai dari yang gratisan dan berbayar, semuanya ada dan dapat kita akses. Ada ruang guru, rumah belajar, Quiver, Genius, dan lainnya. Nah, khusus untuk belajar IPS SMP Negeri 2 Tanah Jawa buat siswa ibu, khususnya kelas 71 sampai 76. Ibu akan menggunakan Telegram sebagai media komunikasi kita. Sebelumnya memang sudah ada WA, tapi itu WA secara umum atau kita sebutlah grup WA bersama yang sifat komunikasinya terbatas ya nak. Nah, yang di dalam grup Telegram ini khusus untuk bidang studi IPS ya. Jadi para siswa bebas bertanya atau komunikasi, jadi komunikasi kita lebih fleksibel. Tapi tetap bahasanya tentang belajar atau sekolah ya. Nah, sekarang permasalahannya beberapa siswa mungkin masih cukup asing dengan aplikasi Telegram atau malahan lebih kenal aplikasi TikTok daripada Telegram. Malah status WA-nya sering pakai TikTok kan? Kenalan yuk dengan si Telegram. Karena Telegram nanti akan kita pakai di pembelajaran daring IPS kita. Mungkin ada siswa bertanya, Bu, saya belum punya Telegram. Bagaimana itu Bu? Kalau belum punya Telegram, silahkan download di Play Store. Kemudian tanya lagi, kalau sudah download, siap itu diapain Bu? Register untuk lebih mudah perhatikan video ini supaya gak banyak tanya lagi. Setelah Telegramnya ada, baru bisa join ke grup yang sudah dibagikan.
nantinya. Dalam video ini, Ibu juga bagikan bagaimana proses belajar kita nantinya atau bagaimana aturannya. Yang pertama, gabung ke grup Telegram. Pastinya dong, kalau nggak gabung gimana mau belajarnya. Kedua, siswa harus hadir tepat waktu. Nah, ketepatan jam belajar IPS kita jam 8 pagi. Jadi semua siswa harus sudah standby atau siap jam 8 kurang. Nah, Ibu absen online, lu pakai aplikasi Telegram. Gimana absennya, Bu? Ini caranya. Kemudian setelahnya kita belajar. Media pembelajaran akan dibagikan di grup Telegram. Bisa berupa video, presentase, tugas, dan sebagainya. Untuk referensi, siswa bebas menggunakan buku apa saja atau dari Google sebagai referensi untuk belajar atau menjawab soal. Setelah belajar akan diberi kuis terkait materi pembelajaran. Dan terakhir, hasil pembelajaran dan hasil jawaban kuis akan dibagikan di grup sebagai bahan evaluasi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.